Ya, tanpa Asnawi dan cadangkan Struik, inilah prediksi komposisi timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam nantinya. Informasi bola selanjutnya, melihat wajah-wajah mewah timnas, misi untuk lolos round kedua kualifikasi World Cup bisa tercapai. Dan inilah 10 pemain timnas Indonesia yang mendapatkan sorotan dari pemandu bakat dunia. Siapa sajakah mereka? Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Bersama saya. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pada ajang ini, pelatih timnas Indonesia Sinteyong bakal membuat sejumlah perubahan di komposisi timnya. Hal ini tak lepas dari absennya Asnawi Mangku Alam pada laga pertama kontra Vietnam. Belum lagi jika proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangun tuntas, hampir bisa dipastikan akan ada perubahan-perubahan yang dibuat pelatih asal Korea Selatan ini. Dan pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan mengungkapkan prediksinya soal komposisi tim dan perubahan-perubahan yang dirancang oleh Sinteyong pada laga kontra Vietnam, dan inilah prediksi yang akan diungkapkan oleh Ropan dalam siniar di kanal YouTube Spotify Indonesia. Lalu bagaimana prediksi Ropan ihwal komposisi timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam? Untuk di lini belakang ada Jay Itzes, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner. Ya, kedatangan Jay Itzes membuat lini belakang Indonesia semakin kaya dengan pilihan. Nah, pada laga ini Ropan yakin Jay Itzes akan mendapatkan satu tempat di lini belakang skuad Garuda. Di Venezia setelah kembali dalam 3 pertandingan terakhir, ia selalu main full ya. Dia itu pemain yang bagus. Pasti deh, Sinteyong akan memasang dia, kata Ropan. Dan masih menurut Ropan, Indonesia juga tidak akan mengubah pakem permainan mereka dari pakem permainan dengan menggunakan 3 bek tengah. 2 pemain lain di sektor jantung pertahanan adalah Justin Hubner dan juga Jordi Amat. Kalau Justin itu kuat di kaki kiri, dia kidal, jadi dia akan bermain lebih melebar ke kiri. Di tengah juga ada Jordi dan ia juga sebagai kapten, kata Ropan. Lalu untuk di sayap ada Sandy Wells dan Shani Patinama. Iya, di posisi back sayap pada laga ini, Indonesia akan kehilangan Asnawi Mangku Alam. Kapten timnas Indonesia itu harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sebagai penggantinya, Indonesia punya sosok Sandy Wells. Pemain berusia 28 tahun ini bakal menjadi andalan skuad Garuda untuk menyisir sisi tepi kanan lapangan. Sementara di sisi seberangnya Indonesia akan mengandalkan Shani Patinama. Nah, opsi untuk posisi back sayap kiri ini sendiri cukup mumpuni. Jika Patinama tidak dalam kondisi terbaiknya, maka Indonesia masih memiliki sosok Pratama Arhan. Lalu untuk posisi gelandang akan ada Tom Hye dan Ivar Jenner. Nah, di tengah Indonesia akan mendapatkan amunisi baru. Jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu, maka Tom dipastikan akan menjadi andalan pada laga ini. Kita jadi punya pemain yang bisa mengatur ritme di tengah, kata Ropan. Dan sebagai partner Hye, menurut Ropan, Ivar Jenner masih akan menjadi pilihan utama. Duet 2 pemain ini akan membuat ruang mesin Indonesia menjadi komplit. Ya, bagus sekali, kuat dalam bertahan dan visi yang bagus dalam menyerang, dan untuk bola-bola mati juga nggak usah diragukan lagi, kata mantan jurnalis media olahraga tersebut. Lalu untuk di lini depan ada Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, Marcelino Ferdinand disebut bakal menjadi salah satu dari trisula serang Indonesia pada laga ini, dan ia pun bisa dimainkan sebagai sayap kiri. Lini depan Indonesia juga bisa jadi akan mendapatkan tambahan kekuatan. Hal ini jika proses naturalisasi Ragnar Oratmangun tuntas sebelum tenggat pendaftaran pemain. Dan jika ini yang terjadi, Sinteyong memilih apakah akan memainkan Ragnar Oratmangun atau Rafael Struik di lini depan. Sementara itu di sektor sayap kanan, Indonesia punya sosok Yakob Sayuri. Pemain PSM Makassar ini juga baru saja memenangi penghargaan pemberi assist terbaik pada Piala Asia 2023. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, jika dulu membayangkan timnas Indonesia bermain di ajang Piala Dunia adalah mimpi yang mungkin tidak akan pernah terjadi, maka perubahan yang terjadi di timnas saat ini sukses mencuri perhatian. Bahkan tidak berlebihan jika kita optimis tidak untuk lolos round di babak kualifikasi dan bermain di round ketiga. Ya, keputusan untuk menarik atau mendatangkan para pemain berdarah Indonesia ini terbukti tepat. Kita telah sama-sama melihat perkembangan pesat timnas di ajang Piala Asia. Dan proses itu
sepertinya akan semakin baik jika melihat beberapa pemain tambahan yang berkualitas yang siap bergabung ke tim Garuda seperti Tom Heyi hingga Ragnar Oratmangun. Lantas seperti apakah skuad timnas Indonesia yang membuka peluang tim Garuda untuk maju ke round lebih tinggi di ajang Piala Dunia ini? Berikut dengan kebangkitan yang cukup mengesankan, tim nasional Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan dan cenderung diremehkan saat bermain di ajang internasional, memang akhir-akhir ini mendapatkan cukup banyak pujian. Di ajang Piala Asia lalu, meski tampil dengan ranking terendah kedua di kompetisi terbesar antara negara Asia, tapi timnas Indonesia sukses menjadi tim paling mengejutkan, mulai dari menyudutkan Irak, Jepang, dan juga mengalahkan timnas Vietnam. Indonesia pun mengukir sebuah sejarah dengan lolos ke babak besar untuk kali pertama dalam sejarah, dan hal yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, sedangkan di babak 16 besar, meski pada akhirnya harus kalah dengan skor 0-4, tapi penampilan timnas Indonesia dengan skuad termuda mendapatkan banyak pujian. Mereka bermain sangat baik dengan skema kaki ke kaki yang tentu saja membuat komentar positif muncul mulai dari pelatih Australia, pelatih Jepang, bahkan penyerang Jepang. Saat itu mereka menilai jika timnas Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam proses perkembangannya. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, potensi pemain-pemain muda timnas Indonesia kembali mendapatkan perhatian dari dunia internasional setelah Piala Asia 2023. Selama Piala Asia 2023, timnas Indonesia memang menjadi perhatian banyak pihak karena diperkuat oleh banyak pemain muda. Bahkan timnas Indonesia dinobatkan menjadi tim yang paling muda yang berkompetisi di Piala Asia dengan rata-rata 24 tahun. Meski demikian, skuad Garuda mampu menampilkan permainan ciamik hingga lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Selain itu, mereka juga mampu memberikan perlawanan kepada tim yang secara kualitas lebih tinggi seperti Irak, Jepang, sampai Australia. Ya, prestasi tersebut tidak lepas dari keberanian dan kejelian pelatih Sinteyong untuk percaya kepada para pemain muda. Di tangan pelatih asal Korea Selatan tersebut, beberapa pemain muncul ke permukaan dan kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Maka tidak heran jika banyak orang menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah berkat pemain-pemain ini. Salah satu pemandu bakat yang cukup aktif di media sosial X, yaitu Emir Syot, memprediksi 10 pemain potensial dari Indonesia. Dia mengatakan, sepak bola Asia sedang naik daun, dan timnas Indonesia pasti punya beberapa pemain menarik untuk masa depan. Nah, nama pertama yang disebutkan oleh Emir adalah penyerang timnas Indonesia U17 yang ikut bermain di Piala Dunia U17 yang bernama Arkan Kaka. Saat ini Arkan Kaka bermain untuk Persis Solo dan sudah mencatatkan 7 penampilan di Liga 1 2023-2024. Dia juga sempat menjadi andalan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 dengan koleksi 2 gol dari 3 penampilan. Nama berikutnya adalah pemain keturunan yang juga personil dari timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 yang bernama Amar Birki. Pemain yang kini memberkati SG 1899 Hoffenheim ini dinilai menjadi pemain masa depan Indonesia berkat penampilan ciamiknya di Piala Dunia U17. Dan berikutnya adalah nama yang diprediksi bakal bersinar di masa depan adalah penyerang Persija Jakarta, Jehan Pahlevi. Nah, 7 nama lainnya berasal dari timnas Indonesia U23 dan senior yang sudah cukup sering dibicarakan. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struik, Elkan Bagat, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner.